Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Muhammadiyah sebulan 2 bulan, nanti jam 6 pulang ke rumah nyapu, ntar sore berangkat lagi atau jam 10 pagi berangkat lagi. Terus Ustaz Jumaidi juga itu buka takhusus di rumahnya, pada subuh juga itu. Setelah anak selesai ngaji sama Ustaz Didi Kurniawan, ikut juga ngaji sama Ustaz Jumaidi. Nah, makanya ketika ditanya, kita udah nyampe belum kita ada khabar kan waktu itu kan. Ditanya, ya, ini kedudukannya apa, bisa jawab. Ini tanda rofanya apa, bisa jawab. Gitu. Itu baru kelas 1 MTS, 5 tahun perjalanan anak belajar maklum jurumnya, baru tahu apa itu mubtada khabar, baru tahu apa itu marfu, mansub, majrur, majzum, baru tahu. Antum baru kelas 1 MTS sudah belajar apa itu kitab karangannya Satu Sini itu, yang rakhisnya beliau itu ya, udah bisa ngomong suara. Cuma kelas 1 MTS, anak 5 tahun belajar nggak bisa. Makanya kalian harus bersyukur. Gitu girohnya anak untuk bisa ilmu nahwu shoroh. Terus nggak lama setelah itu naik ke kelas 2, mulai Abi itu mendatangkan Ustadz Husni buat ngajar. Di sana Ustadz Husni ngajar kita. Di sana lagi Ustadz Husni mengajarkan bagaimana cara kita memiliki giroh, bagaimana cara kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Jadi Ustadz Husni itu kan tipe orang, misalkan dia megang satu kitab nih, 2 hari anak harus hatam kitab ini, gitu. Nggak boleh nggak. Jadi itu terus fokus gitu. Hatamin seret, udah hatam, diulang lagi bilang, bisa kan, cepat kan, bisa. Itu cara Ustadz ini ngajar kita dulu. Jadi bahkan beliau, pokoknya ini kalau belum selesai bab ini nggak boleh tidur. Makanya belajar sampai jam 12, jam 1 atau jam 2 malam dulu sama Ustadz ini. Bahkan beliau waktu anak kelas 3 MTS itu pernah kita berlomba-lomba ngafal Khulasah Alfiyah Ibnu Malik, itu karangan Abah Bapak Hakim. Itu kita hafalin kan. Atau huruf al-jadwah yang huruf jar pertama, sama juga atasnya satu sini. Yang huruf jar yang pertama di dalil alfiyahnya di sana. Kita hafalin. Jadi beliau ngajak anak ke masjid waktu itu. Ayo kita masjid sholat tahajud. Sholat tahajud, ngafalin satu bait alfiyah. Turunin, sholat tahajud lagi, salam, ngafalin lagi, sholat lagi, ngafalin lagi, gitu girohnya. Capek belajar dulu itu, nggak kayak kita yang sekarang tuh pengennya instan aja, capek terus belajar. Begitu pula ketika anak di Amsilati ya, pas di Jawa Tengah, Sri Jepara itu. Jadi ketika anak mondok yang 1,5 tahun, nah itu kan jilid pertama biasanya anak-anak selesaikan dalam waktu tempo seminggu 2 minggu. Alhamdulillah Allah kasih takdir bisa 1 hari, kemudian jilid 2 bisa selesai 2 hari, jilid 3 bisa selesai 3 hari. Prosesnya lama tapi kok teman-teman yang lain. Nah itu hatta di hamam itu kita nggak berhenti ngafal itu, kita ngafal bait alfiyah ya, pada idza fujatin wasami lama ba'dahu biwajhi nuni misalkan gitu. Kita lupa lagi ini baitnya, kita buka lagi ketika di luar, masuk ke hamam lagi. Seperti itu proses kita belajar, capek sekali. Nah, maka kalian juga harus menanamkan giroh itu. Jangan sampai ketika kalian belajar satu hal, ketika kalian tidak bisa, kalian lepas. Balaslah, anak nggak bisa belajar, belum, insyaallah. Enggak, jangan kayak gitu. Ketika kalian tidak bisa, justru kejar dia. Kan bukan ketika kita mencintai seseorang lalu dia menolak kita menjadi putus asa, enggak kan, makin dikejar kan. Kayak gitu sama ilmu. Masa sama orang yang dicintai juga sama ilmu? Enggak. Padahal ilmu kedudukannya lebih tinggi. Yang bisa nganterin kalian ke surga lebih cepat itu ilmu daripada insan-insan yang ada di muka bumi ini. Kayak gitu. Bahkan untuk hal itu makanya untuk kesungguhan kita ya di dalam menuntut ilmu itu benar-benar harus diperhatikan. Mutolaah lagi kita ta'lim kalian, lihat bagaimana capeknya proses para imam, para ulama, para habaib, para masyayikh ketika menuntut ilmu. Sehingga Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu berkata di kitab Minhajul Talibin itu, beliau di muqaddimahnya itu berkata, fa innal ishtighala bil ilmi min afdhalit ta'at wa aula ma'anfaqat fihi nafa israqat. Jadi beliau berkata
paling utamanya itu adalah paling utamanya ketaatan itu adalah menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Dan paling mulianya kita berinfak itu adalah menghabiskan waktu kita untuk mencari ilmu. Nah, seperti itu. Prosesnya yang panjang, tetap jalani dan bersabar. Kemudian yang terakhir dari yang nomor 4 itu adalah kita barengi itu semua dengan takzim kepada guru. Ini takzim sama guru gitu. Tidak cukup kita nunduk, tidak cukup kita salam aja takzim ya. Bahkan ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, ingat dulu. Misalkan kita ingin mengerjakan sesuatu yang buruk lah atau maksiat, katakanlah merokok di hammam, merokok di kamar mandi bagi yang santriwati misalkan, bagi yang santri yang misalnya. Jadi ini sebuah pelanggaran ya. Dulu yang Ana jumpai itu ada beberapa kawan-kawan yang ya itu tuh mereka dakhil al-hammam, mereka merokok di dalam kamar mandi itu. Ya, rokok ini pertama adalah larangan dari pondok pesantren. Kemudian beberapa guru-guru kita, termasuk ulama Hadramaut, itu adalah para ulama yang sangat mengharamkan rokok. Rokok adalah mamnu, kelas haram. Jadi mereka ngerokok. Jadi sebelum kalian ngerokok nih ingat nih, ini maksiat. Anak memang nggak maksiat sama Allah, tapi anak maksiat sama guru anak. Gimana berkah atau enggak ilmu anak ntar gitu. Itu yang harus kalian pikirin dulu. Nah, jadi siasati aja. Kalau nggak boleh ngerokok di pondok ya ditahan-tahan aja gitu. Kayak gitu. Nanti ketika gede juga kan bisa. Atau yang santriwati misalkan ada larangan baju nggak boleh di atas pantat, harus sampai di atas salah ya, di atas lutut. Nah, jadi niatnya muharram itu baik banget gitu. Soalnya kalian ini kan wajib jaga aurat itu wajib apa enggak bagi perempuan? Intinya wajib. Ketika kalian menampakkan aurat, kalian akan mendapatkan dosa. Dan dosa ya. Kalau kalian ingat neraka, di hadisnya Rasulullah itu kan beliau nggak melihat bahwa di neraka itu hampir gitu, wanita itu banyak banget di neraka. Itu asbab dari maftuhul awal, dari terbukanya. Memang kalau kita dengar kata mungkin masih nggak terlalu gitu ya, kita nggak terlalu ngeri. Tapi coba bayangkan siksaannya. Ada yang ditusuk, ada yang dipotong, ada yang dibakar, ada yang disetrika. Ini bukan kalamnya anak ya, ini bukan kalamnya anak ya. Ini di dalam Al-Quran semuanya maklum dari Allah semua. Jadi benar-benar ada riba yang di dalam surah Al-Alam. Siksanya Allah itu menunjukkan setiap siapapun pelaku maksiat. Nah itu to'at. Jadi belajar sekarang orang kalian silahkan bagi yang masih bajunya pendek silahkan memanjangkan bajunya, yang masih kelihatan orangnya di foto-fotonya masih ada kelihatan rambutnya itu apa namanya tutup rambutnya. Karena pernah banget di apa itu ya itu di sana tentang dosa seorang perempuan memperlihatkan rambutnya itu nanti satu butir rambut itu berubah jadi ular. Cobalah kalian ambil lah inilah pakai kuku lah diri kalian sakit gitu kan, sakit. Apalagi ular yang masuk itu nggak cuma sekali dua kali kan itu santriwati banyak bakal dipatok kalau kita nggak terus kita bilang Allah agama Islam ini kok kayak kata alamat yang laki-laki nggak boleh celana pendek, nggak boleh berada di atas lutut, terus kita nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Di dalam agama Islam enggak sebab aturan Islam ini sesuatu yang sangat baik untuk kesuksesan baik itu diterapkan di negara, di masyarakat dan sebagainya. Makanya janji Allah itu kan di dalam surat An-Naba lagi kan
Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan. Ada wa'anaba wa ibadallah wa sampai apa sampai akhir, la yasma'una fiha illa kitabah jazaan min rabbika ata'an hisab, jazaan min rabbika ata'an hisab. Ini adalah balasan baik dari Allah ketika kita dikasih surga sama Allah. Di surga ini nikmat banget. Kalian pengen hafal muncul di hadapan kalian, kalian pengen hafal muncul, semuanya kalian pengen. Yang suka main PES bilang aja ntar di hadapan Allah ada pengen PES, atau yang cewek pengen makan apa gitu. Itu nikmatnya surga. Jadi janji Allahnya pasti jaza amir. Makanya Habib Umar itu selalu setiap beliau selesai menyampaikan ayat Quran ya, Habib Umar itu sering bahkan syuf ada kalam rabbak, katanya beliau, syuf perhatikan, ini bukan kalamnya anak, ini kalam Tuhan, kalam Tuhan benar-benar datang dari Allah. Terus siapa yang ciptain kalian? Siapa yang ciptain bumi? Allah. Siapa yang ciptain langit? Allah. Lalu apakah ketika Allah sudah menciptakan membuat kita tidak melakukan sehingga kita lebih banyak maksiat daripada berbuat baik seperti itu? Itu untuk yang perlu kita perhatikan. Jadi jaga orangnya, ta'zim. Kemudian ketika yang merofat ini kan kita muamalah baik. Di sana Habib Abdul Qadir itu mengatakan bahwasanya ada hal yang harus kalian lakukan terhadap orang lain kalian. Yang pertama doa, mahabbah, cintai mereka. Yang kedua ya duduk di mana pun mereka berada, majelisnya ada pengajian alam buku kalau memang diizinkan buat anak-anak ada pengajian di desa ini, siapapun kan gurunya, tulis ilmunya, tulis. Nah, terus yang ketiga itu doa ada kalian harus beradab baik serta husnuzon. Banyak ya kita yang husnuzon kita ya, jadi silakan dipikir lagi. Semisal misalkan ya guru antum itu di kelas itu dia kita pernah capek, bukan karena dia ada pekerjaan lain, jadi husnuzon aja. Kalau emang misalkan ada guru di kelas, udah buka kitabnya belajar. Atau ada gurunya yang apa gitu, yang kalian lakukan langsung doa bagaimana diajarkan oleh Al-Fatihah Syekh Allah Masya syariah di beberapa ini biar ayat kita ditutup oleh Allah. Nah, seperti itu aja. Kemudian yang terakhir itu adalah barang lihat atau ikuti bagaimana beliau di dalam harokah. Lihat kalian di mana dalam seperti katakanlah kayak Al-Mukarram, beliau selain sebagai seorang alim, sebagai seseorang yang paham ilmu fikih, sebagai seorang ustaz, di sisi lain beliau punya sawah. Beliau datang ke sawah, bisa ilmu pertanian. Di samping itu beliau juga punya melihara ayam. Kalau sekarang itu beliau tetap melihara ayam. Jadi kita diajari banget tuh anak Syaril Hanaji itu diajari banget Hanaji itu buat nih kasih ayamnya makan kasih jam segini. Ya orang-orang madrasah liatin, teman-teman tuh ngeliatin gitu. Ya kita pede aja, mungkin ada rasa malu sih kalau kita nggak tahu, insya Allah boleh pede juga gitu. Dan itu anak rasakan faedahnya sekarang gitu. Jadi ketika kita jadi ustaz, jangan sampai ilmu itu kita jadikan untuk mencari uang. Tidak, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki ya. Banyak hal yang kita lakukan perdagangan dan sebagainya. Makanya kata Ustaz Farhan itu, beliau bilang anak iri ya. Gimana bapaknya cara ngatur pesantren, selain beli jadi guru, beli juga punya toko, punya dagang, beli juga yang sawah
mungkin banyak beranggapan ketika kita masuk pondok pesantren ini kita tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Kita tidak bisa apa namanya lebih kaya dibanding orang lain. Siapa bilang? Syuk, gubernur kita, Bapak Tan Baja, dia bisa jadi gubernur, padahal dia sadar. Siapa lagi yang kalian ya, para santri yang berhasil berada di posisi luar biasa, beliau punya bisnis yang sangat luar biasa, yang sukses. Seperti itu kita juga berjalan. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Buat kalian yang masih ragu-ragu untuk masuk ke pesantren, karena kasih satu kalam, ya, insya Allah ini ikut dari kalangan Umar bin Abid. Dia pernah atasnya kepada para hadirin, indukum arba'ah al-khamsah, kalian orangnya 4 adalah, akan tetapi anak-anak kalian nggak ada yang belajar ilmu syariat, anak-anak kalian nggak ada yang belajar ilmu agama. Lalu ilmu agama ini datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Siapa yang menyampaikan ilmu agama ini? Rasulullah. Lalu siapa yang bakal barengi Rasulullah di surga nanti kalau bukan orang-orang yang belajar ilmu agama? Siapa? Kata Abu Bakar. Apakah kalian akan rela membiarkan orang-orang yang mereka memang sungguh-sungguh belajar ilmu agama, sementara kalian ini dari ayah kalian, kakek kalian itu orang-orang yang katakanlah orang alim gitu, lalu kalian tiba-tiba saya ilmu aja nggak mau belajar ilmu agama. Lalu posisi kalian di sini Rasulullah itu seperti apa? Posisi kalian di surga itu nanti di mana kalau kalian tidak belajar ilmu syariat? Seperti itu. Jadi benar-benar apa namanya, kalian harus menanamkan dia minimal lah MS kita sudah belajar ilmu agama. Nanti ketika di SMA, kalau kalian misalnya oke dah, anak ketika besar ingin bengkel misalnya, MTS belajar ilmu agama, nanti di SMA-nya masih SMA, atau pengen dah dia ntar MTS ilmu agama dulu, nanti di SMA, nanti di MA-nya bisa masuk SMA di luar, seperti itu kan. Tapi yang sangat saya syukuri kalau memang benar-benar bisa bertahan dari MTS terus lanjut belajar ilmu agama, karena pelajaran yang kalian terima kan sama aja, mau di dalam mau di luar, ilmu kalian terima itu sama. Yang kalian yang kita lihat kenapa kita dikatakan apa itu karena gengsi aja, gengsi pakai motor. Anak-anak pondok gak ada yang punya motor, anak-anak pondok hatinya jelek, nanti bilangnya di surga aja. Apa namanya, ketika kita sudah di surga yang lebih tinggi, lalu melihat orang yang tidak pernah belajar ilmu agama sama sekali memiliki surga yang lebih rendah, kalian di sana bisa berbangga. Makanya Dr. Zul Ali Idrus itu sering banget bilang di kelas. Jadi beliau mengampu dosen kami ilmu mustalah hadis, pakai kitab Buku Nawawi tanggal dulu. Jadi Dr. Zul Ali Idrus itu bilang, di Indonesia ketir moya ketir kahar, katanya beliau. Gimana Indonesia bagus nggak? Di sana ada air, di sana ada sungai, terbaik jamilah, lautnya juga indah. Terus kata syuk mar'ah, masya Allah, jamilah, ada cewek-cewek cantik. Walakin akhbirni ya syabab, beliau, jannah dunia indukum wa jannatul akhirah indana, katanya beliau. Jadi surganya dunia nggak apa-apa buat orang, kami nih orang Yaman yang menderita, ada perang, terus ada panas, makanan sulit, udah surga akhirat banyak karena sebab sabarnya kalian menghadapi dimanapun kalian bagus dunia, udah kayak gitu. Kita diajarin di sini, dalam arti bukan berarti kayak stereotip bahwasanya ketika kita tidak belajar ilmu agama itu tidak baik, tidak. Poin yang ingin Ana sampaikan di sini adalah kalian harus tahu sekarang kalian ingin jadi apa ketika tamat. Jangan sampai kalian nyesel ketika sudah selesai SMA, ketika sudah selesai SMA, Ana mau jadi apa? Ana mau jadi apa sekarang? Apa Ana harus kerja gitu? Nah, itu yang kalian tanyakan sekarang. Coba tanya orang lain. Bah, Mi, Ma, Ina, atau Bapak, Ibu, antum pengen Ana ini jadi apa? Kalau misalkan jadi ini, gimana menurut antum? Ana baiknya, ilmu apa yang harus
kalian kejar itu. Seperti itu proses panjang kita menjadi guru. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada peserta kami, silakan. Jazakallah ya Ustaz Muhammad Musa Musawi. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab. Dia masih langsung di sana. Nah, mungkin ada yang bertanya dari Asrama Putra dulu. Ya, bertanya. Ayo, bertanya. Ayo. Langsung, jangan bagi kertas langsung ya. Nah, perkenalkan dirinya dulu terus bertanya ya. Nah, kasih mic, kasih mic. Satu. Baik. Itu Tatang. Perkenalkan dirinya dulu. Ya. Enggak kelihatan mungkin di sana Tatang. Bisa di tengah ya. Yang perempuan siapa pertanyaan? Nih di tengah. Perkenalkan dirinya dulu. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa hukumnya kita bertarekat? Oke, mau langsung dijawab apa satu-satu atau semuanya gitu? Satu-satu. Oke. Bismillah ya. Hukumnya kita bertarekat, kita secara oke atau dan sebagainya itu mungkin berbeda-beda pandangan, akan tapi tidak masalah disyaratin. Syaratnya apa? Ketika pelajaran antum tidak terganggu. Kalau sudah terganggu, ya maka asan dilepas. Jadi apa ya? Di Mahat Ahbab itu kita seperti yang Anda sampaikan tadi ya, kita benar-benar diajarkan apa yang kalian kerjakan itu yang kalian dapat gitu. Ketika kalian dari sekarang rajin wirid aja misalkan ya, tanpa belajar, maka selesai kalian sekolah, ya kalian insya Allah bakal jadi ahli wirid. Cuma ilmu yang kalian dapat segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kalian barengi dengan belajar, dengan berbagai macam tirakat untuk mendekatkan diri kepada guru, ini dengan majelis ilmu dan sebagainya, beda cerita lagi. Maka ilmu yang kalian dapatkan lebih baik. Ya, kita tidak bahas secara hukum ya, kan, tapi yang kita bahas itu adalah seperti yang tadi, kalian benar-benar perhatikan kalau memang yang kalian kejar itu seperti itu, ya udah diikuti aja. Tapi kalau cita-cita kalian bukan untuk sebagai ahli wirid, tapi kalian ingin jadi guru, ingin jadi pilot, ingin jadi dan lain sebagainya, jadi sekarang kumpulin materi-materi tentang gimana materi pesawat dan lain sebagainya, gimana untuk jadi guru, metode-metodenya dan sebagainya dikumpulin, dibaca, dipelajari, kayak gitu. Siapa namanya? Dani ya. Jazakumullah atas pertanyaannya.
tapi itu yang bisa Anda gambarkan. Kembali kepada antum, bisa antum jalani, terserah antum seperti apa. Intinya Anda benar-benar ngasih pemikiran bahwasanya tetap apa yang kalian kerjakan sekarang itu yang akan kalian dapatkan nanti, begitu. Jazakallah atas jawabannya Ustaz. Kemudian ada yang bertanya lagi? Masih? Jazakallah. Siapakah orang yang tidak bisa bermakmum pada orang lain? Coba lah. Siapakah orang yang tidak bisa bermakmum pada orang lain? Saya bisa jawab. Ingin saya bilangin, karena nggak dengar dari antum. Siapakah orang yang tidak bisa bermakmum pada orang lain? Ya, dia nggak bisa, gimana? Gimana pertanyaannya, coba diperjelas soalnya. Cek. Saudara Dani?